Halo teman-teman, di kali ini aku menunjukin kalian yaitu bagaimana penyebaran virus corona. Nah, kita lihat slide selanjutnya ya. Bagaimana virus corona menyebar? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan atau Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Bagaimana virus corona menyebar? Virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2 menyebab COVID-19 merupakan virus yang menyebar terutama melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan yang berasal dari batuk atau bersin, atau melalui tetesan air liur, atau keluarnya dari hidung. Pentingnya bahwa setiap orang mempraktikkan kebersihan pernapasan yang baik, misalnya tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Nah, misalnya kalau kalian pergi, kalian harus pakai tisu ya. Jika tidak ada tisu, bisa gunakan lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Siapa saja yang berpotensi terinfeksi corona? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus 2019 nCoV bersirkulasi mungkin berisiko terinfeksi. Misalnya, mereka yang terinfeksi dari negara lain adalah di antara orang-orang yang baru-baru ini bepergian dari Cina atau yang telah tinggal atau bekerja secara dekat dengan para pelancong seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau profesional medis yang merawat seorang pasien sebelum mengetahui pasien tersebut terinfeksi 2019 nCoV. Petugas kesehatan yang merawat orang yang sakit dengan 2019 nCoV berisiko lebih tinggi dan harus melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. WHO terus memantau epidemiologi wabah ini untuk lebih memahami di mana virus ini beredar dan bagaimana orang yang dapat melindungi diri dari infeksi. Berapa lama virus corona bisa bertahan? Virus corona SARS-CoV-2 memiliki ketahanan yang berbeda pada permukaan benda mati, merupakan suhu dan kelembaban
dapat mempengaruhi berapa lama virus corona dapat bertahan. Aluminium pada suhu 2C 2 atau 8 jam. Sarung tangan medis pada suhu 21 kurang lebih 8 jam. Logam pada suhu ruangan 5 hari. Kayu pada suhu ruangan 4 hari. Kertas pada suhu ruangan 4 atau 5 hari. Gelas atau kaca pada suhu ruangan 4 hari. Plastik pada suhu 22 atau 25 kurang lebih 5 hari. Baja pada 20C 48 jam atau 2 hari. Seberapa bahaya virus corona? Seperti penyakit pernapasan lainnya, infeksi 2019 nCoV dapat menyebabkan gejala ringan seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih atau lesu, atau lemas. Kondisi ini bisa menjadi lebih parah bagi beberapa orang yang dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Penyakit ini jarang berakibat fatal. Orang tua dan orang-orang yang mempunyai riwayat medis sebelumnya seperti diabetes dan penyakit jantung lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena virus corona. Tingkatkan status COVID-19 orang dalam pemantauan ODP. Seseorang yang mengalami gejala demam 300C atau ada riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Pasien dalam pengawasan atau suspek. Seseorang yang mengalami demam 300C atau ada riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Seseorang dengan demam 300C atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki salah satu dari paparan berikut. Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19. Riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, China, termasuk kota Wuhan. Kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei, China, termasuk kota Wuhan. Kasus probabel. Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif tidak dapat disimpulkan atau seseorang
dengan hasil konfirmasi positif PEN coronavirus atau beta coronavirus. Kasus konfirmasi. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Di rumah aja, wujud kontribusi bersama melawan corona. Maaf ya kalau ada kesalahan apa-apa ya guys. Tolong di subscribe dan di like ya. Bye-bye.